Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah video ketiga. Di video ini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh yang saya ulas dalam buku Tafsir Minoritas, Farid Eshaq dan juga Abdullah Said. Kenapa dua tokoh ini disebut sebagai minoritas? Ceritanya sebetulnya Abdullah Said adalah orang Maladewa atau orang Maldives ya. Beliau lahir di Maldives tahun 1960, yang Maladewa itu mayoritas Muslim. Jadi lahir di Maldives, kemudian belajar di sana dari kecil, tetapi menginjak remaja Abdullah Said pindah ke Pakistan untuk fokus belajar agama. Nah, kemudian dari Pakistan itu dia berlanjut ke Universitas Islam Madinah kira-kira di tahun 1986. Nah, selama 9 tahun Abdullah Said belajar di Universitas Islam Madinah. Nah, menurut pengakuannya, berdasarkan wawancara saya kepada beliau, pada tahun itu tidak diajarkan ideologi salafi, begitu menurut pengakuan Abdullah Said. Sehingga dari Madinah, Abdullah Said kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Melbourne University di Australia. Hingga saat ini beliau menjadi profesor di Melbourne University. Nah, berdasarkan pergumulan, kemudian karir intelektual dan hidup di Australia sampai sekarang, sejak S2, S3 dan juga sampai sekarang menjadi profesor di sana, Abdullah Said tentu menjadi bagian dari minoritas. Dan saya kira sekarang ini Abdullah Said, ketika buku ini ditulis, Abdullah Said menghabiskan lebih banyak waktunya, lebih banyak hidupnya itu di Australia sebagai minoritas, dan kemudian merefleksikan apa yang dia pahami dari kecil sebagai mayoritas, kemudian tinggal di Madinah selama 9 tahun dan pindah ke Melbourne, ke Australia, dan dia melihat realitas yang berbeda. Dan sekarang di usianya yang hampir 60 lebih ya, itu ya beliau melakukan reinterpretasi terhadap Al-Quran terkait dengan apa yang difahami. Nah, yang menarik adalah Farid Eshaq. Dia lahir di Afrika Selatan sebagai minoritas, baik minoritas dalam arti Muslim minoritas maupun minoritas dalam arti ketidakberdayaannya gitu. Dia lahir di tahun 1959, yang pada waktu itu sistem politik apartheid di Afrika Selatan masih berlangsung sangat kuat. Jadi ceritanya Afrika Selatan itu menerapkan undang-undang apartheid, artinya orang-orang kulit putih di sana yang menjadi sebetulnya dalam jumlah minoritas tetapi menjadi mayoritas dalam konteks kekuasaan terhadap akses politik dan juga ekonomi di Afrika Selatan. Jadi sebetulnya Afrika Selatan itu mirip dengan Indonesia. Dia adalah jajahan Belanda, tetapi di Belanda, di Afrika Selatan sana, orang-orang Belanda membentuk koloni baru yang mereka sebut Afrikaans. Nah, di sana mereka mengidentifikasi diri sebagai orang-orang Afrikaans, yang mana orang-orang kulit putih hidup dan tinggal di Afrika Selatan dan menguasai hampir seluruh sektor di Afrika Selatan. Yang kemudian lahirlah sistem apartheid di tahun 1948 singkatnya. Nah, baru pada tahun 1990 ketika Nelson Mandela dibebaskan, itulah baru sistem apartheid itu rubuh. Dan Farid Eshaq sebetulnya menjadi bagian dari perjuangan untuk melawan apartheid, yang ketika tahun 1980-an Farid Eshaq ikut membidangi satu organisasi disebut Call of Islam, yang mana tujuan utamanya adalah bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk menggulingkan rezim apartheid. Jadi sebetulnya Farid Eshaq juga dekat dengan Nelson Mandela sebagai tokoh utama ya, tokoh utama yang kemudian menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Dan
sampai saat ini sebetulnya. Nah, makanya dua tokoh ini sebetulnya bagi saya sangat-sangat representatif ketika dua tokoh ini juga mengkaji Quran, kemudian menafsirkan ayat Quran dan menjadi representasi Muslim minoritas. Bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran sebagai Muslim minoritas. Baik, terima kasih.